kali ini saya akan membahas topik mengenai relasi. Nah, untuk topik relasi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang sekarang akan dibahas yang part satunya. Jadi, pada relasi part 1 ini yang akan dibahas adalah sebelum masuk ke definisi relasi yang secara matematisnya, kita pahami dulu konsep relasi dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu. Relasi sendiri kan adalah hubungan kan. Nah, misalnya contohnya gini, di sini ada Gina, Fadel, Maura, Tony, dan Lala. Nah, di sini berarti relasinya atau hubungannya apa? Nah, ternyata relasi atau hubungannya itu adalah temannya. Itu jadi Gina, Fadel, Maura, dan Tony itu adalah temannya Lala gitu. Nah, jadi kayak dalam kehidupan sehari-hari itu kita tanpa disadari kita telah membentuk satu relasi tersendiri gitu. Nah, lalu bagaimana nih relasi dalam himpunan di matematika sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Oke, kita masuk ke definisi relasi. Relasi dalam matematika adalah aturan yang menghubungkan. Sedangkan dalam himpunan itu aturan yang menghubungkan antara anggota di suatu himpunan dengan anggota di himpunan lainnya. Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya konsepnya sama aja ya gitu. Intinya tuh relasi itu menghubungkan dua kelompok itu gitu, dua himpunan, tapi dengan aturan tertentu. Hubungannya itu apa, itu bisa dilihat nanti di slide berikutnya. Nah, terus untuk penulisan juga sebenarnya kalau di relasi setiap sehari-hari kan nggak pakai penulisan ya, maksudnya ya gitu aja gitu. Tapi kalau di matematika itu ada penulisannya gitu. Bagaimana kita menulis dua buah himpunan lalu dihubungkan dengan suatu relasi, itu bagaimana penulisannya, itu juga ada di slide berikutnya. Oke, kita punya contohnya nih biar lebih paham lagi tentang relasi. Jadi gini, ini kan ada gambar ya, udah lihat gambarnya. Lalu saya misalkan ada himpunan A. Himpunan A itu isinya nama-nama orang, yaitu di sini ada John, Maudi, Ali, dan Lisa. Lalu saya juga memisalkan ada himpunan B. Himpunan B itu nama-nama benua, yaitu ada Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia. Itu masih soalnya ya, jadi dimisalkan A-nya apa, B-nya apa, itu masih soalnya. Lalu diketahui relasi dari himpunan A dan B adalah lahir di. Nah, ini juga masih soalnya, jadi yang dimisalkan sama yang diketahui itu masih soalnya. Jadi di soalnya itu sudah dikasih tahu tuh A-nya apa, B-nya apa, relasinya juga udah dikasih tahu apa gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis relasinya tuh. Nah, jadi bagaimana nih cara menulis relasinya dalam bentuk himpunan gitu. Maka relasinya dapat ditulis dalam bentuk himpunan sebagai berikut. R sama dengan John, Amerika, Ali, Afrika, Lisa, Eropa, Maudi, Asia. Jadi dibacanya tuh gini. John lahir di Amerika, Ali lahir di Afrika, Lisa lahir di Eropa, Maudi lahir di Asia. Maksudnya ya John lahir
gitu ya maksudnya ya. Itu jadi cara penulisan relasinya dalam bentuk himpunan itu seperti ini kurang lebih. Nah, atau biar lebih ringkasnya, kalau tadi itu kan penulisan relasi dalam himpunannya benar-benar dijabarin satu-satu ya. Nah, atau kalau pengen ringkas, bisa juga penulisan relasinya seperti ini. R sama dengan, ini cara bacanya ya, R sama dengan X, Y, di mana X lahir di Y, dengan X-nya anggota himpunan A dan Y-nya anggota himpunan B. Gitu. Oh iya, sedikit tambahan, tadi saya lupa ngasih tahu. Itu saya dapat penulisan relasinya R sama dengan John, Amerika, terus Ali, Afrika, itu dapat dari mana informasinya gitu. Kan yang diketahui A-nya John, Maudi, Ali, Lisa, B-nya Afrika, Eropa, Amerika, Asia gitu. Saya bisa langsung menyimpulkan John, Amerika itu dari mana gitu. Nah, inilah fungsinya. Saya tampilkan gambar di sebelah kiri ya gitu. Jadi kan di situ kelihatan ya kalau John yang mukanya John itu, yang tulisan John itu dia ada di benua Amerika gitu. Jadi makanya saya bisa nulis relasi dalam himpunannya ya dari sini, dari gambar ini gitu. Kita jadi ibaratnya kayak baca gambarnya gitu. Oke, jadi hasil relasi yang di slide sebelumnya itu kan sama dengan ini ya, ini yang tadi ya, kita tulis ulang lagi, R sama dengan ini. Nah, di mana X, Y, di situ ada X, Y. Nah, kalau kita perhatikan, X, Y itu adalah suatu pasangan terurut, yang artinya relasi juga dibangun oleh suatu pasangan terurut gitu. Nah, pasangan terurut itu apa sih? Pasangan terurut adalah gabungan antara dua objek berbeda menjadi satu. Maksudnya, kita lihat contoh yang tadi ya. Oke, dari contoh yang tadi itu kan di relasinya itu ada ini ya, anggotanya ada yang kayak gini kan, Lisa, Eropa gitu kan ya. Nah, dikatakan pasangan terurut karena Lisa, Eropa itu tidak sama dengan Eropa, Lisa gitu ya. Itu jadi pasangan terurut Lisa, Eropa itu tidak sama dengan pasangan terurut Eropa, Lisa gitu, karena meaningnya beda gitu, artinya beda gitu maknanya ya. Nih kalau Lisa, Eropa kan kalau relasi yang kita minta aturannya apa, lahir di kan, X lahir di Y, berarti kan yang benar kan Lisa lahir di Eropa. Nah kalau misalkan kita balik, berarti ya jadi gini dong, Eropa lahir di Lisa gitu, itu kan pernyataan yang tidak valid ya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini penting untuk diingat ya, pasangan terurut X, Y itu tidak sama dengan Y, X. Oke, jadi X, Y itu tidak bisa dibalik jadi Y, X gitu. Oke. Nah, sehingga pasangannya itu harus terurut berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi ingat ya, X, Y, pasangan terurut X, Y itu tidak sama dengan Y, X gitu. Tidak sama dengan ketika kamu balik, karena artinya akan berbeda gitu, karena aturannya juga sudah ditetapkan gitu. Jadi ketika dipakai dengan yang Y, X jadi hancur gitu ya maknanya gitu. Oke, berikutnya kita ke notasi relasi. Penting untuk kita mengetahui tentang notasi dari suatu relasi itu sendiri gitu ya. Karena kenapa? Karena pada faktanya kalian kan akan berurusan dengan soal-soal yang penulisannya itu matematika banget gitu ya, gitu. Jadi bagaimana sih cara bacanya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu cara bacanya kan jadi kita bisa tahu gitu, oh ini tuh yang dicari apa gitu. Oke, jadi notasi lain relasi di sini ada R titik 2 ya, R titik 2 A panah B. Itu artinya apa? Itu artinya atau cara bacanya
itu R atau relasi R dari himpunan A ke himpunan B. Artinya itu, jadi kita punya relasinya itu dihubungkan dari himpunan A ke himpunan B gitu. Jadi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B itu si R itu. Oke, lalu berikutnya di sini ada notasi ARB. Itu maksudnya apa ya gitu. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya definisinya. Intinya gini. Kalau misalkan kita punya pasangan terurut A, B. Nah, pasangan terurut A, B itu anggota dari R atau anggota dari relasinya. Nah, itu bisa ditulis atau dinotasikan seperti ini gitu, ARB gitu. Jadi ARB itu artinya sama dengan A, B anggota dari R gitu. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata A, B bukan anggota dari relasinya atau R gitu. Nah, notasinya kalau seandainya pasangan terurut A, B itu bukan anggota dari relasinya atau bukan anggota dari R, maka dapat ditulis A, R yang dicoret, B gitu ya. Jadi penulisannya kayak gitu. Nah, kalau definisinya bisa dibaca sendiri ya di slide ini. Berikutnya kita akan membahas produk kartesius dan relasi. Oke, di sini ada, bisa dilihat sendiri ya di slide-nya. Jadi produk kartesius itu sama saja dengan himpunan perkalian kartesian dari A ke B. Nah, himpunan perkalian kartesian dari A ke B itu maksudnya apa? Artinya apa? Itu artinya anggotanya itu adalah semua pasangan terurut gitu. Semua pasangan terurut X, Y, di mana X-nya sendiri anggota dari A dan Y-nya sendiri anggota dari B. Nah, terus ini kan di sini kalian bisa lihat ya, ada tulisannya tuh A kayak kayak kali gitu kan, A kali B gitu kan, padahal itu cara bacanya bukan A kali B gitu, tapi A cross B. Jadi dia sekali lagi ya, perkalian kartesian dari himpunan A cross B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y, di mana X-nya anggota dari A dan Y-nya anggota dari B. Ya intinya ya, semua pasangan terurut lah intinya gitu. Oke, berikutnya notasinya. Notasi dari A cross B. Kalau dibentuk dalam himpunan seperti ini notasinya. Jadi cara bacanya A cross B sama dengan pasangan terurut X, Y, di mana X-nya anggota dari A dan Y-nya anggota dari B. Itu dengan syarat, ingat pasangan terurut X, Y tidak sama dengan Y, X. Oke, berikutnya kita masih ke produk kartesius dan relasi. Tapi kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh 1 dan contoh 2. Nah, untuk contoh satunya sendiri tuh dia contoh untuk definisinya produk kartesius ya. Gitu. Jadi sebelumnya kan udah dikasih tahu ya definisi dari A cross B atau produk kartesius dari A ke B gitu. Di sini ada A jika A sama dengan 2,3,4 dan B-nya sama dengan X, Y,
maka A cross B berapa nilainya, berapa anggotanya gitu, anggotanya apa aja A cross B, dibuat dalam himpunan ya, himpunan pasangan terurut. Nah kalau terus yang kedua, pertanyaan kedua, anggota dari B cross A apa saja, himpunan pasangan terurutnya apa aja gitu. Oke, ini jawabannya ya. Jadi untuk yang A cross B itu isinya 2, X, 2, Y, 3, X, 3, Y, 4, X, 4, Y gitu. Kok bisa kayak gini? Ingat definisi A cross B tadi ya. A cross B itu kan X-nya anggota A diambil dari anggota A, lalu Y-nya sendiri diambil dari anggota B. Nah, kalau yang pertama itu kan 2 itu kan anggotanya A, terus X-nya itu kan anggotanya B, berarti 2, X gitu. Sama habis itu habis 2 ke X, 2 ke Y gitu, jadi 2, Y. Terus sekarang 3 ke X, berarti 3, X gitu. Terus habis itu anggota 3 itu kan anggota A, terus habis itu Y itu kan anggota B, berarti dipasang lagi 3, Y gitu. Habis 2 sama 3 udah dipasangkan semua ke anggotanya B ya. Habis itu baru 4 dipasangkan semua ke anggotanya B. Nah, hal ini berlaku juga untuk yang B cross A ya. Caranya sama. Jadi semua anggota di B dipasangkan satu-satu dengan anggota di A gitu. Itu untuk yang B cross A. Suatu relasi R yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B yang ditulis seperti ini ya, R titik A panah B gitu, itu merupakan suatu himpunan bagian dari perkalian Kartesius A cross B yang ditulis. Nah, kalau misalkan R-nya itu atau relasi adalah himpunan bagian dari A cross B, itu ditulis seperti ini ya. Nah ini nih, kita udah ngebahas tentang hubungannya produk Kartesius dengan relasi gitu. Jadi hubungannya produk Kartesius dengan relasi ya ini. Ternyata relasi itu atau R adalah himpunan bagian dari perkalian Kartesius atau dari produk Kartesius gitu. Nah, jika suatu relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka ditulisnya seperti itu. R titik 2 dari A panahnya menuju A juga gitu. Nah, kalau kayak gini berarti dia himpunannya cuma satu ya, tapi di cross produkkan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak gini, A cross A gitu. Nah, tapi tetap sama juga. Jadi relasi atau R itu adalah himpunan bagian dari A cross A gitu. Kalau relasinya dari A ke A gitu. Ya, ditulis kayak gini, R subset dari A cross A. Nah, untuk lihat buktinya kayak gimana, kita langsung ke contoh 2 ya. Oke, berikutnya contoh 2. Contoh 2 ini hubungan antara produk Kartesius dengan relasi ya. Jadi di sini dimisalkan A-nya adalah himpunan mahasiswa dan B-nya adalah himpunan usia. Di mana A-nya anggotanya yaitu Ali, Budi, Chandra, B-nya yaitu anggotanya 18, 19, 20. Nah, dimisalkan ini masih soalnya ya. Dimisalkan R-nya atau relasinya adalah berusia. Oke. Diketahui Ali dan Chandra berusia 18 tahun serta Budi berusia 20 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah A cross B himpunan pasangan terurutnya atau anggotanya apa aja gitu ya, A cross B. Lalu relasinya bagaimana?
Maksudnya himpunan relasinya bagaimana gitu. Oke, ya kita jawab ya. Nah, pertanyaan pertama, A cross B, himpunan pasangan terurutnya apa aja? Oke, ingat, setiap anggota A cross B artinya setiap anggota A dipasangkan satu-satu dengan setiap anggota di B gitu. Nah, berarti dimulai dari Ali dipasangkan dengan 18, Ali, 18, terus Ali, 19, Ali, 20. Nah, udah selesai dengan Ali, habis itu Budi, 18, Budi, 19, Budi, 20. Selesai Budi dan Ali, ke Chandra dipasangkan dengan 18, Chandra dipasangkan dengan 19, Chandra dipasangkan dengan 20. Nah, selesai ya, semua anggota A kan sudah dipasangkan satu-satu dengan setiap anggota di B ya. Berarti A cross B-nya sudah selesai. Nah, inilah himpunan pasangan berurutnya dari A cross B. Itu. Nah, sedangkan untuk relasinya sendiri atau R-nya itu bagaimana himpunan relasinya. Nah, himpunan relasinya tadi apa? R-nya yang diminta adalah relasinya berusia. A-nya nama-nama orangnya, B-nya umurnya ya. Sedangkan di sini diketahui Ali dan Chandra berusia 18 tahun, sedangkan Budi 20 tahun. Berarti tinggal tulis aja Ali, 18, terus Budi, 20, Chandra, 18. Kan tadi Chandra mintanya 18 juga ya, diketahui gitu. Nah, jadi beginilah himpunan relasinya gitu, himpunan dari relasinya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini terlihat bahwa, perhatikan deh, anggota dari himpunan di relasinya itu masuk juga kan ke anggota yang ada di A cross B, ya nggak? Ali 18 ada di A cross B, terus Budi 20 ada di A cross B, Chandra 18 juga ada di A cross B, ya kan? Berarti ini artinya R subset dari A cross B. Sebenarnya lebih tepatnya sih R proper subset dari A cross B ya, karena kan nggak semua anggota R itu masuk ke, nggak semua anggota A cross B itu ada di R gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau di sini kita pakainya subset aja gitu. Nggak apa-apa mau proper subset atau subset tetap benar. Gitu. Jadi terlihat bahwa, ingat yang minggu lalu kan saya bilang ya, kalau proper subset itu lebih tepat sebenarnya penulisannya dibandingkan subset. Tapi subset pun kita tidak menyalahkannya gitu ketika kamu menulis subset. Terlihat bahwa R subset dari A cross B kan. Nah, berarti dengan A-nya adalah daerah asal dan B-nya adalah daerah hasil dari R gitu. Jadi udah bisa ditarik kesimpulan ya. Jadi benar ya yang tadi dibilang ya. Jadi relasi itu adalah himpunan bagian dari perkalian Kartesian. Kalau kita lihat dari contoh 2 ini. Oke, berikutnya yaitu penyajian suatu relasi. Nah, di sini penyajian dari suatu relasi itu bisa pakai pendaftaran ya. Jadi kalau kita mau bikin relasi itu bisa pakai pendaftaran, bisa pakai bentuk pencirian, bisa pakai diagram panah, bisa pakai grafik, bisa pakai tabel, bisa pakai matriks gitu. Nah, berikut diberikan contoh cara penyajian suatu relasi dengan menggunakan ada dengan pendaftaran, dengan bentuk pencirian, dan dengan diagram panah ya. Nanti ini. Nah, ini tapi semuanya, semua bentuk penyajian relasi ini soalnya sama ya, kita pakai satu soal aja gitu. Nah, ini soal yang ini nih. Contoh, misalkan M-nya sama dengan Ami, Budi, Chandra, Dita, dan N-nya itu 11, 12, 13 gitu. N itu usia ya. M itu nama-namanya, nama-nama orangnya, N itu usianya. Diketahui Ami berusia 11 tahun, Budi berusia 13 tahun, dan Chandra usianya 12 tahun, serta Dita 11 tahun juga. Nah, maka relasinya udah dikasih tahu nih. Jadi ibaratnya kedua himpunannya udah dikasih tahu,
relasinya udah dikasih tahu, bahkan himpunan relasinya udah dikasih tahu, yaitu Ami, 11, Budi, 13, Chandra, 12, dan Dita, 11, gitu udah dikasih tahu. Nah, karena R-nya udah ada, jadi suatu relasi dapat disajikan dalam Oke, kita ke penyajian relasi yang 3 dulu ya, 3 pertama dulu gitu. Yaitu ada pendaftaran, bentuk pencirian, dan diagram panah. Nah, untuk yang pendaftaran atau tabulasi, itu bisa dilihat ya. Jadi bentuknya itu, kamu udah punya relasinya nih. Nah, terus dibuatnya kalau di pendaftaran itu dia didaftar satu-satu gitu. R sama dengan kayak biasa ya. Ini yang tipikal biasa nih. Berarti yang tipikal biasa itu namanya yang pendaftaran gitu. Oke, terus yang kedua bentuk pencirian. Nah, kalau bentuk pencirian itu yang ibaratnya yang bentuk pendaftaran yang panjang tadi langsung kamu ringkas dengan bentuk pencirian, yaitu kayak gini, pakai R sama dengan himpunan R sama dengan pasangan terurut X, Y, di mana X-nya berusia Y dengan X-nya anggota dari M dan Y-nya anggota dari R. Jadi dibuat ringkas gitu. Itu bentuk pencirian. Terus yang ketiga itu bentuk diagram panah. Nah, bentuk diagram panah ini kayak gini nih, bisa dilihat ya. Jadi kan tadi dari himpunan M ke himpunan N ya, di tengahnya itu relasinya gitu. Nah, ini jadi berarti yang anggota si M dibuat dulu nih lingkaran anggota si M, lalu dibuat lingkaran anggota si N. Nah, udahannya baru dipasang-pasangin gitu. Kan tadi R-nya apa? R-nya itu anggotanya Ami, 11. Berarti Ami dipasangkan dengan angka 11 gitu. Budi dipasangkan dengan angka 13 gitu, dan seterusnya. Itu namanya diagram panah ya. Dengan contoh yang sama seperti slide sebelumnya ya, ini saya tulis ulang lagi makanya ya contohnya nih, soalnya saya tulis ulang lagi biar gampang ngelihatnya. Maka suatu relasi dapat disajikan dalam, nah ini dua lagi nih yang sisanya, dengan grafik relasi dan dengan tabel gitu ya. Nanti ada satu lagi dengan matriks juga, cuma nanti yang ini dulu. Kalau yang ini dengan grafik relasi itu bisa dilihat ya seperti itu. Jadi ini tuh kayak ini, grafik relasi itu sama dengan bentuk penyajian diagram Cartesius ya. Jadi sumbu X, Y, pakai yang sumbu X, Y. Nah, itu sama dengan grafik relasi gitu. Jadi grafik relasi sama aja kayak diagram Cartesius gitu, pakai X, Y ya. Cuma karena di PPT jadinya ini bentuk kayak gini aja gitu, tapi sama aja jadi pakai X, Y. Nah, kalau dalam hal ini si X-nya siapa? Si X-nya M-nya kan, iya nggak? Ingat aja apa sistem koordinat X, Y kan. Biasanya kalau sistem koordinat gitu kan, X, Y. Berarti yang jadi X-nya siapa? Ami, Budi, Chandra. Ami, Budi, Chandra itu kan anggotanya M. Berarti yang jadi X-nya adalah M-nya. Terus yang jadi Y-nya berarti N-nya atau usianya gitu. Jadi tinggal dipasangin. Ami kan tadi 11, Budi 13, Chandra 12, dan seterusnya, Dita 11. Untuk yang tabel juga sama. Kalau yang tabel di sini udah dikasih keterangannya ya. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, dan kolom keduanya menyatakan daerah hasil. Daerah asal itu si X-nya. Kan kalau tadi kan kita bilang pasangan terurut X, Y. Nah, sama kayak sumbu X, Y gitu kan. Nah, sama X, Y itu berarti daerah asalnya X, daerah hasilnya Y gitu. Nah, tadi si X itu siapa? X itu kan Ami, Budi, Chandra. Ami, Budi, Chandra itu kan anggotanya M. Berarti yang di kolom pertama itu si M-nya dulu, si X-nya dulu atau si daerah asalnya. Nah, terus yang di kolom berikutnya itu si N-nya atau daerah hasilnya gitu. Jadi M-nya dari Ami, Budi, Chandra, Dita gitu ya. Terus N-nya usianya gitu. Udah tinggal dipasang-pasangin aja. Ami tadi 11, berarti dipasangin 11. Budi 13, Chandra 12. Nah, ini kenapa Ami dan Dita tidak saya jadikan dalam satu baris aja gitu. Karena
berbeda ya. Ini kita kan lagi ngomongin pasangan terurut kan. Kalau pasangan terurut kan nggak bisa saya tulis Ami, koma Dita, koma 11 gitu. Salah ya. Jadi lebih tepatnya ditulisnya mending satu-satu gini aja gitu. Ami 11, Budi 13, Chandra 12, Dita 11 gitu. Karena kan kita ingat-ingat lagi R-nya dalam bentuk pasangan terurut gitu. Jadi Ami dan Dita tidak dalam satu baris ya, tapi tetap dalam satu kolom pastinya kan, tapi tidak dalam satu baris gitu. Jadi Ami 11, Dita juga tetap ditulis 11 gitu. Oke, penyajian relasi yang terakhir, relasi dapat disajikan juga dalam matriks, dalam bentuk matriks gitu. Jadi masih dengan soal yang sama lagi dengan slide sebelumnya. Ini ya, makanya saya tulis lagi sama contohnya di atas biar bisa melihat R-nya. Nah, ini yang sebelah kiri, ini yang tanda pink ini, matriks yang pink, itu definisinya ya. Misalkan R adalah relasi dari apa gitu ya. Nah, itu definisi matriksnya. Nah, itu dibikin seperti itu ya. Kita langsung ke soalnya. Ini langsung ke ininya ya, penyajiannya ya. Nah, pokoknya intinya kalau matriks itu gini. Kalau misalkan kalau misalkan X, Y itu anggota dari R, maka dia matriksnya dapat nilai 1 gitu. Tapi kalau X, Y itu bukan anggota dari R, maka matriksnya itu nilainya 0 gitu. Intinya kalau nggak 1 0 gitu. Jadi isi di dalam matriksnya itu kalau nggak angka 1 ya 0 gitu isinya. Nah, ini kayak gini nih. Yang kayak di sebelah kanan ya, yang warnanya hijau ini ya, matriksnya hijau, yang tulisannya kayak gini. Yang dalam hal ini MIJ sama dengan 1 apabila A, B-nya anggota R, dan akan sama dengan 0 apabila A, B-nya bukan anggota dari R gitu. Sehingga M-nya sama dengan ini gitu. Nah, ini dapat kita lihat. Jadi kalau misalkan X kan relasi itu kan pasangan terurut X, Y ya. Berarti yang jadi X-nya itu yang jadi X-nya itu di kolom yang pertama gitu. Jadi Ami, Budi, Chandra, Dita ditulis di kolom yang pertama. Yang ditulis jadi kolom, yang ditulis jadi kolom. Nah, terus kalau misalkan usianya 11, 12, 13 itu ditulis dalam baris gitu. Jadi yang dalam kolom itu si anggota M-nya Ami, Budi, Chandra, Dita, sedangkan yang ditulis di baris atasnya itu N-nya, anggota N-nya yaitu 11, 12, 13 gitu. Nah, ini kita lihat ya, satu aja nih misalkan. Ami ke 11. Ami ke 11 kan angkanya 1 tuh di matriksnya kan. Nah, kenapa 1? Karena di contoh soalnya di relasinya itu kan ada tuh Ami, 11 ya kan gitu. Jadi karena di relasinya juga ada Ami, 11 itu adalah anggota dari relasinya, maka Ami, 11 1 di matriksnya nilainya gitu. Tapi kalau misalkan Ami 12 gitu, Ami 12 kok 0 ya, Ami 12 0, Ami 13 juga 0 gitu. Karena di relasinya itu nggak ada Ami 12, Ami 13 juga nggak ada gitu. Yang ada di relasinya cuma Ami, 11, Budi, 13, Chandra, 12, Dita, 11 gitu ya. Jadi gitu. Pokoknya kalau misalkan X, Y-nya anggota si relasinya, berarti dia nilainya 1 gitu. Tapi kalau dia bukan, nggak ada di relasinya gitu, nggak ada di relasinya, nggak disebutkan di relasinya, berarti anggotanya 0, nilainya 0 gitu ya. Oke, berikutnya ada latihan soal pertama itu soal UAS tahun 2019. Jadi maksud soal yang pertama itu intinya diberikan relasi R sebagai berikut, yaitu himpunan
Y, di mana X plus Y kurang dari sama dengan 5 dengan X, Y-nya anggota bilangan asli. Nah itu R itu tolong dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Maksud pernyataan nomor 1 kayak gitu, maksud soal nomor 1 ya. Gitu. Nah ini soal UAS nih tahun 2019 yang soal nomor 1. Sedangkan soal nomor 2 itu diberikan R-nya sudah diberikan. Intinya kamu tuliskan penyajian relasi R dengan matriks dan diagram panah gitu ya. Nah itu yang R adalah relasi pada himpunan A, B, C, D gitu. Itu nggak usah diperhatikan A, B, C, D-nya itu. Yang penting itu yang diperhatikan yang di dalam R-nya itu ya. Gitu. Jadi yang di dalam R-nya itu kamu tulis dalam bentuk matriks dan diagram panah. Itu kayak gimana? Itu soalnya. Silakan dikerjakan mandiri ya. Oke, sekian pembahasan hari ini mengenai relasi part 1, yaitu tentang definisi relasi, produk kartesius dan relasi, serta penyajian dari suatu relasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.